Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Pagi ini karena gabut nggak ada kerjaan. Nah kebenaran di konten YouTube kita kemarin tuh ada yang komen, Om, gimana sih treatment gitu ya biasanya perilaku Om gitu ya, kalau lagi mau bersih-bersihin engine bay-nya bukan engine bay sih sebenarnya, karena kan nggak ada engine ya, tetapi underhood kali ya, jadi di bawah hood kap mesin itu, kalau bersihin itu bagaimana untuk perilaku mobil listrik gitu ya. Nah memang saya sih sering ya, jadi kalau lagi iseng senggang ada waktu luang ya bersih-bersih ruang mesin gitu ya. Nah kebenaran pagi ini ada kesempatan, nah kita coba aja bikin kontennya bagaimana sih yang aman untuk mobil listrik itu bersih-bersih terutama di bagian di bawah kap ya, di underhood ya teman-teman ya. Jadi karena mobil listrik kan ada kelistrikannya, nah itu juga harus hati-hati seperti apa gitu, nggak boleh disiram air seperti apa, pakai jet spray gitu atau bagaimana. Nah intinya gini, intinya apa yang saya lakukan gitu ya, apa yang saya lakukan ini belum tentu benar juga sebenarnya, tetapi treatment ini yang saya sering lakukan ya sampai sekarang sih aman. Saya 2,5 tahun selalu ya kalau lagi iseng kita bersih-bersihin gitu ya, dan aman-aman aja sampai sekarang ya. Tipsnya bagaimana? Nah nih kebenaran saya udah ada alat-alatnya nih teman-teman. Sebenarnya sederhana aja. Jadi saya tuh pakai Mama Lemon seperti ini, Mama Lemon, terus ada tempatnya, nanti ini Mama Lemonnya ya dituang di sinilah gitu ya. Ini kita bikin pakai air gitu nanti. Terus ini air bersih gitu ya, air pump gitu. Ini buat bersihin nanti. Terus saya biasa pakai ini juga, pakai Tough Stuff ini ya gitu ya. Nanti pakainya gimana nanti kita coba kasih lihat gitu ya. Nah sama ini nih, ini ada degreaser teman-teman. Nah, cairan degreaser ini banyak di marketplace dijual gitu ya. Cairan degreaser ini teman-teman bisa coba lah gitu ya. Nah ini sih dipakai sebenarnya kalau pas lagi ada mesin kerak-kerak atau yang sifatnya susah dihilangin, pakai degreaser ini cocok gitu teman-teman. Kalau nggak mampu pakai Mama Lemon atau pakai Sunlight gitu ya. Terus ya biasalah alat pelap, kuas buat nguas medianya, terus sama ya kanebo lah. Paling gitu aja teman-teman. Nah kebenaran mobil kita ini kan kemarin habis pulang kampung ya. Mungkin yang nanya juga, motor lewat. Mungkin yang nanya juga karena mereka baru pada habis pulang kampung kan gitu, pada baru selesai balik lagi ke kota, mungkin kotor dilihat di area depan area kap mesinnya gitu kan. Nah mungkin banyak yang nanya gimana gitu kan. Mungkin dia mau suruh tukang steam mobil juga takut gitu, karena mereka juga kan awam gitu kan. Nah terus akhirnya mau melakukan sendiri juga bingung seperti apa, makanya banyak yang nanya. Oke, saya coba aja bikinin kontennya, dan ini treatment yang biasa saya lakukan. Dan sembari kita lihat ya, kebetulan saya juga kemarin ini mobil E5 habis dari Jogja. Mobil E5 ini ada covernya. Mobil BYD ini walaupun saya nggak pakai jalan jauh kemarin, tapi sempat kemarin ke Dieng kemana-mana, itu juga belum kita cuci juga kebenaran. Jadi kebenaran kita lihat nanti bedanya yang ada hoodnya, yang ada covernya sama yang nggak ada gitu ya. BYD M6 kan nggak ada covernya ya, kalau E5 ada covernya. Nah kebenaran dua-duanya ada di sini, kita coba aja bandingin ya. Oke guys, lanjut kita cuci. Halo guys, alhamdulillah tuh pagi-pagi ada Om Dodi yang ngebantuin. Nah pas banget dia datang, salah sih dia datang. Oke, dia lagi buka cover ini teman-teman. Dia lagi buka cover Nah ini kan tadi yang saya bilang bahwa mobil E5, model E5 itu ada covernya rapi ya. Ada covernya, ada front frangnya begini kan. Nah sementara kalau yang BYD nggak ada, walaupun banyak nih teman-teman yang jual frangnya untuk di depan ini, juga banyak sih yang jual gitu ya. Ini udah kebuka. Kalau ini kan tinggal buka kap mesin, karena terbuka bisa dilihat ya kotornya seperti ini teman-teman ya. Ini sempat kita bawa kemarin juga kan ke Jawa ya, ke Dieng. Jadi ya sama-sama habis dari luar kota lah ya. Lihat debu-debunya tuh, lihat ya, debu-debunya lihat ya tuh ya. Nah seperti ini ya. Nanti kita coba spill gimana caranya kita biasanya kalau bersihin ya. Memang kalau mobil listrik ini perilakunya agak khusus, yang kita nggak bisa main semprot-semprot asal gitu ya teman-teman ya. Oke, ini kita tunggu dulu Om Dodi karena lagi buka
covernya dulu. Emang agak sedikit ribet karena ada ininya. Ya ada plus minusnya lah gitu ya. Ada plus minusnya. Udah semua katanya Om Dodi. Baut-bautnya udah semua. Oke. Wah. Wih, kotor juga ternyata tuh, lihat teman-teman. Oke, terserah taruh mana ke lah. Nah, guys, lihat guys ya. Ternyata nggak jaminan juga ya. Masa ada covernya juga. Ya tapi ini jam terbangnya udah banyak juga, tapi kan kemarin juga bisa di luar kota Percis ya, masa dari Jawa, malum di kampung, jalannya rusak, debunya banyak tuh, kayak gini ya guys, tuh, teng 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 teng, debu semua tuh lihat. Oke, nah paling gini ya teman-teman ya, jadi ini bagus ya kalau Omoda E5 tuh di coverin loh, lihat tuh, dia di coverin teman-teman, ini kan motornya ya. Itu ada covernya tuh, lihat cover plastiknya gini ya. Tuh coba kalau yang ini gimana ya, saya bandingin ya. Tuh kalau ini kan terbuka ya, tuh terbuka gini aja kan. Dia kalau yang itu ada covernya, saya nggak tahu covernya itu apakah malah, tapi yang jelas udah di sama profesornya udah dipikirkan lah gitu ya. Lihat ya, jadi terproteksi banget ya gitu, bagus nih teman-teman. Oke guys, kita pertama gini ya, tipsnya itu kalau mau bersihin gini tuh dalam keadaan dingin, pagi gini cocok ya, belum jalan, pokoknya mesin nggak ada yang panas gitu ya, jadi ini cocok gitu ya. Tuh lihat kotor banget ya, kotor banget. Nah, nanti kita coba bersihin lah ya, mumpung ada waktu kita bersihkan. Sebenarnya sama kotornya, cuman yang ini karena memang apa namanya nggak langsung nggak, kalau itu baru banget lah, yang Omoda E5 kan baru banget kemarin jalan. Kalau ini udah lama, udah sempat kita pernah bersihin juga, jadi ya nggak begitu kotor-kotor banget walaupun terbuka ya gitu ya. Oke guys, kita mulai yuk. Oke Om Dodi, kita mulai. Oke guys, tuh ini air sunlight atau air mawar lemon ya, kita bikin nanti tinggal di, nah gitu aja teman-teman nih. Jadi kita nggak bisa ini ya, disemprot siram pakai steam gitu ya. Nah paling gitu tuh. Nah, tapi diusahakan nanti teman-teman bisa pakai itu tuh, mana tadi itunya. Nah, ini sembari dibilas gitu loh. Nah, gitu tuh. Paling pakai semprotan gini aja tuh. Nah, ya. Kalau saya biasanya di awal itu jangan yang sifatnya kayak gini-gini nih, soket-soket kayak gini jangan dulu. Jadi yang ini aja nih, selang-selang, botol-botol ini ya, pokoknya yang sifat-sifatnya mekanik-mekanik dulu aja ya. Nanti kalau sudah semuanya ya baru mulai ke yang kayak gini-gini, nggak apa-apa. Ini sebenarnya kan soket-soket ini juga IP-nya sudah tinggi teman-teman, dia udah ada seal-nya, IP-nya juga tinggi, jadi kita aman lah sebenarnya gitu ya. Tapi nanti paling kita bisa lap-lap aja, atau kita pakai kuas pun juga pelan-pelan, jangan sampai terlalu basah gitu ya, yang sifatnya di soket-soket gitu ya. Nah tuh kayak gitu kan udah langsung bening kinclong tuh. Nah kita yang kayak gini-gini dulu aja, pelan-pelan sambil santai gitu, sembari dengerin musik. Wah asik teman-teman. Apalagi kalau dibantuin kayak gini sama Om Dodi. Lagian dia datang ngambil barang di rumah, ya sekalian kita minta bantuan. Nah usahakan nih teman-teman, usahakan tuh bagian atas dulu, jadi atas baru turun ke bawah, jadi supaya nggak bawah atau kena kotor lagi kan. Nah, jadi kalau bisa atas dulu nih, bagian ini juga boleh nih, bagian atas. Nah jadi bagian-bagian dari atas dulu ya teman-teman ya. Jadi bagian atas, pokoknya udah atas baru mulai sini gitu. Pokoknya di mana yang lebih tinggi dulu lah gitu. Nah simpel ya, seperti ini aja, pakai sunlight aja. Nanti kalau sudah sembari disiram sama air bersih ya buat bilas gitu kan. Oke guys, biarkan Om Dodi bekerja dulu. Nanti bagian-bagian yang mulai-mulai begini kita kasih tahu lagi ya. Oke guys, nah sekarang kita mulai masuk setelah udah semua ya teman-teman ya. Yang mekanikal boleh masuk, ke yang electrical juga nggak apa-apa nih teman-teman nih, kayak pala-pala nih, ini nggak apa-apa nih, begini-gini juga aman kok. Nah tuh aki-aki ya, ini pala-pala aki juga nggak apa-apa kok, ini aman teman-teman. Dibasahin gini aman nih ya. Nih cover ini, nah ini juga aman nih. Nah selang-selangnya baru ini. Ini kan ada apa namanya, soket-soket gini ya, ini nggak apa-apa teman-teman, sebenarnya dia IP-nya tinggi kok, dia itu
Nah, tapi ya jangan terlalu nanti pas nyiram. Nah, ini hati-hati waktu nyiram ya. Tapi kalau begini kan dia hanya ini aja nih. Hanya basah-basah dikit aja. Nah, ini nggak apa-apa nih kayak gini. Nanti kita tinggal lap ya. Tuh. Nah, soket-soket gininya tuh ya. Nyaman kok. Oke guys, nanti kita coba semprot dulu ya. Kita semprot-semprot dulu. Nah, ini soket-soketnya mulai kita siram ya teman-teman ya. Nah, asal air dikit aja nih, air kecil gini aja nggak apa-apa kok, aman kok. Yang penting jangan pressure-nya terlalu tinggi ya. Yang kuning ini tuh sembari dibersihin lah pakai tangan gini. Aman guys. Oke ya. Nah, itu juga kena air juga sebenarnya nggak apa-apa kok itu. Oke. Nah, ini soket-soket yang sebelah sini. Nah, itu air kecil gitu aja ya teman-teman. Kalau bisa punya yang kayak gini nih, yang dipompa nanti dia keluar sendiri gitu ya. Tuh, bersih lagi kan. Tuh, ini udah kinclong lagi tuh tadi. Tadi kan kotor banget ya. Ini udah kinclong lagi, covernya juga udah kinclong lagi. Nah, oke, nanti tinggal kita lap. Oke. Teman-teman bisa lakuin begini, soket-soket terutama yang soket-soket kayak gini-gini yang hati-hati juga ini ya, yang high voltage juga hati-hati. Insya Allah sih aman kalau cuma kesempat-sempat gitu, karena dia juga sebenarnya dia ada sealnya, jadi IP-nya juga tinggi ya teman-teman. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi yang kira-kira masih di ujung-ujung sana masih belum kena tangan, kita bersihkan dulu ya. Alhamdulillah guys, sudah selesai itu ya. Pelan-pelan aja gitu, pakai kuas-kuas kayak gini tuh, disiapin aja kuas-kuas kayak gini. Nanti tuh udah bersih lagi kan, kinclong, udah kinclong, tuh ini sudah kinclong, nggak masalah teman-teman, asal yang penting semprotan airnya jangan terlalu kencang, asal air mengalir. Atau kalau mau pakai lap juga mau aman lagi ya dilap, lap basah, lapnya disemprot gitu, basahin terus dilap-lap juga. Tapi yang saya biasa praktekin sih disemprot pakai tadi tuh, pakai yang spray tadi itu juga, yang penting nggak jangan kencang ya, itu aman tuh. Ini udah bersih tuh, bening. Udah bening lagi semua, lihat tuh ya, sampai sini juga udah bening. Tadi kan debu semua ya. Tuh, ini juga soket fuse boxnya ini juga tadi. Ini ibaratnya nih ECU-nya lah nih. Ini kayaknya BCM-nya, boundary control module mungkin, atau ECU-nya lah gitu. Oke ya, tuh di bagian-bagian bawah juga udah bersih lagi, selang-selang semua udah, pipa-pipa udah bersih lagi. Kita keringin dulu teman-teman. Jadi setelah udah kita lap dulu kering, nanti baru kita pakai ini. Saya biasanya nih pakai taf ini. Jadi ntar disemprot di sini ya, ini disemprot gitu, nanti baru buat dilapin ke sana supaya ada efek mengkilatnya juga dan lebih bersih lagi lah gitu ya. Oke, kita keringkan dulu ya. Tinggal yang ini nih, PR nih. Hehe. Oke guys, sementara Om Dodi lagi ngelapin yang sana ya. Sebenarnya teman-teman, yang paling better tuh kalau teman-teman punya kompresor ya. Jadi punya kompresor vakum tapi yang sifatnya bisa ngeblow. Di awal tuh debu-debu tuh bisa disemprot dulu ya. Jadi lebih enak lagi sih sebenarnya gitu ya. Atau kalau udah mulai begini juga ngeringinnya pakai apa? Pakai vakum yang bisa ngeblow tapi, atau pakai kompresor tuh lebih enak lagi nih pas di soket-soket gitu ya. Jadi proses ngeringin gini. Oke, sembari Om Dodi nunggu, kita masuk ke BYD M6. Nah, BYD M6 tuh sebenarnya yang paling utama concernnya teman-teman ya. Sebenarnya sama tadi ini boleh kok nih kena air sedikit karena memang dia sudah IP-nya tinggi soket-soketnya. Seperti tadi juga disemprot-semprot aja. Di kuas-kuas aja, tapi yang paling penting ini nih. Ini jangan sampai kena air nih teman-teman nih. Nah, ini ya. Ya, cover ini khususnya BYD M6 ini, cover ini saya nggak tahu kondisinya apakah harusnya dia ada sealnya. Tapi saya khawatir karena ada kejadian kawan saya itu lagi hujan deras, saya nggak ngerti gimana ceritanya, air itu bisa ada di sini ngenang, maksudnya ada di atas ini, dan ini tuh katanya masukkan air. Jadi ini kemasukan air teman-teman. Gitu katanya begitu. Nah, makanya ini hati-hati banget, khusus yang di sini hati-hati jangan sampai disiram air ya. Jadi mungkin dilap-lap aja atau ini disikatin dikuas-kuasin pelan-pelan, tapi khusus yang di atas tuh hati-hati. Gitu ya, jangan sampai kena air. Ini yang khusus BYD M6 karena pernah kejadian kawan saya tuh di sini kemasukan air. Mungkin harusnya sealnya bagus, tapi karena kan kita nggak tahu ya seal ini ya. Kalau ngeliat sih masih disegel ya, tuh lihat dari arah baut-bautnya, cat-catnya masih disegel. Masih arah yang sama, tapi kita nggak tahu kenyataannya teman ada yang kemasukan air di dalam sini gitu.
dan akhirnya dia mogok, terus diganti baru untuk unit MCU nya ini. Oke guys, khusus M6 begitu ya. Oke, saya coba mau lakuin yang untuk di sini ya. Oke, kita mulai ya. Untuk yang di M6 seperti biasa di bagian atas dulu teman-teman. Lalu bagian atas. Nah, pastikan teman-teman, karena mau melakukan bagian atas pastikan airnya akan jatuh-jatuh ke sini ya. Ini tolong di coverin dulu. Pakai yang aman, terserah mau pakai kain boleh atau pakai yang lebih proper yang supaya benar-benar air tuh nggak netes ke bawah. Ini contoh ya. Ini kan air tuh udah mulai netes-netes ya, gitu ya. Dipastikan ini hanya saya nyari covernya belum nemu, tapi yang jelas teman-teman harus coverin gitu. Nah, ini mulai dari atas ini ya. Nah, kemudian bisa bersihnya dari atas. Ini udah kayak orang detailing aja nih saya nih. Karena kita kalau mau kasih ke tempat detailing juga ngeri-ngeri juga kan, kalau mereka nggak paham, asal semprot-semprot aja, yang ada mobil kita malah jadi masalah. Mereka nggak bakal mau tanggung jawab kan. Paling bilangnya nggak tahu, biasanya begini aman paling gitu kan. Nah, itu yang perlu hati-hati teman-teman. Oke ya, dari atas pokoknya terus cari yang paling tempat tertinggi. Misalkan ini tertinggi ya, tuh ini kotor banget ya, kotor banget kan. Nah, ini pokoknya semuanya dari tempat yang tertinggi dulu, pastikan semuanya kena sapuan kuas kita. Tuh lihat, ini kotor banget tuh. Yang better teman-teman kalau punya kompresor disemprot dulu pakai kompresor ya, intinya itu. Karena saya nggak ada kompresor, ada sih vakum, tapi vakumnya juga blownya kurang kencang, jadi agak nggak begitu kencang. Nah, pokoknya gini teman-teman, di treatment sama seperti kayak yang di sana tadi, dari atas terus turun ke bawah, dikuas-kuasin aja. Tapi jangan lupa nih kayak gini kan langsung dibilas pakai air yang spray tadi ya, dibilas gitu biar nggak cepat kering juga. Oke guys, kita lanjut dulu. Oke guys, ini yang BYD M6 ya, udah rapih lagi, udah bersih lagi, udah kinclong-kinclong lagi semua tuh, lihat ya. Hati-hati ya yang bagian sininya nih. Oke tuh, lagi dilapin dulu, dikeringkan pasti ini ya teman-teman ya. Ini lagi dikeringkan ya, udah bersih. Pada prinsipnya sih soket-soket gini aman, disikat-sikat pakai kuas tadi, terus disemprot juga aman, tapi jangan semprot dengan steam yang tinggi ya, walaupun dia ada sealnya. Oke guys, kita kesini, ini udah kering, tuh udah kinclong lagi ya, lihat udah bening lagi semua, tuh bening lagi semua, tuh soket-soketnya juga udah bening lagi semua tuh. Oke teman-teman, nah biasanya saya kalau udah begini tuh kita lap pakai ini. Nah ya misalkan ada noda-noda yang nggak kegapai gitu ya, nah kita pakai ini sembari pakai dilap gitu ya. Jadi kita misalkan gini ya, ini sembari megang kamera nih jadi susah teman-teman ya, anggap gini lah ya. Nah gini, nih pakai staff ini kita semprot. Nah gini, nah, teman-teman bisa lakuin nih. Nah sekarang gini tuh, dilapin lagi gitu ya, kinclongin lagi lah, terutama kalau mau di bagian-bagian soket-soketnya ya, monggo. Tuh, ini kan tadi kan susah ya, kan agak kuning-kuning kayak gini tuh ya, masih ada kuning-kuning gini kan. Tapi kalau pakai ini masih dapat teman-teman tuh. Nah sembari gosok-gosok gini dah, pasti hilang dia tuh, hilang kan. Oh tuh nih. Nah ya pokoknya gitu ya. Jadi bisa pakai taf ini atau teman-teman bisa pakai ya caranya teman-teman lah gitu ya tuh. Atau teman-teman kalau punya kontak cleaner ya, ini bisa disemprot-semprot juga nih, misalkan masih agak kotor di sini gitu kan, pakai kontak cleaner tuh bisa juga gitu ya. Jadi beli aja kontak cleaner ya, memang dia khusus untuk elektronik, membuat bahan-bahan elektronik itu bisa dia tuh. Udah bersih lagi tuh, selang-selang juga bersih lagi. Teman-teman bisa lakuin gini deh pokoknya tuh, selang-selang tuh ya, hitam lagi, bening lagi. Nah atau teman-teman punya udah punya jagoan yang buat nginclongin juga terserah, pakai ini boleh, pakai
Yang teman-teman udah punya juga boleh, bebas gitu ya. Oke, gini tuh teman-teman ya. Yang sana lagi dikeringin. Coba nanti kita nyalain ya. Udah pastikan kering ya, jangan langsung dinyalain kalau masih basah. Kalau bisa dipastikan dulu sudah pasti kering. Mungkin bisa ditunggu 15 menitan. Kalau udah pas digelapin kering 15 menitan, syukur-syukur kalau punya kompresor enak ya, di soket-soketnya disemprot-semprotin gitu ya. Tapi kalau nggak ada pun juga apa-apa. Oke, kita tunggu aja dulu 15 menitan atau nunggu sampai itu kering, nanti kita nyalain ya mobilnya. Kita nyalain mobilnya ya. Alhamdulillah aman. Setelah kita cuci-cuci tadi ya. Tidak ada logo-logo yang muncul tuh, semuanya normal ya, nggak ada masalah gitu guys. Oke, kita ke ruang mesin lagi. Jadi gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah udah selesai tuh. Ini fan-nya masih nyala tuh. Fan-nya karena AC-nya nyala. Jadi fan-nya juga kerja. Ini pendingin ya. Jadi coolant-nya ini yang lari ke baterai dan balik lagi ke sini teman-teman. Oke, udah clean lagi sekarang, udah bersih lagi. Tinggal kita tutup hood-nya nanti ya. Apa cover ininya tuh kita tutup nanti. Kita bersihkan dulu. Medot, beres. Beres dong. Tuh, yang ini juga kinclong juga ya. Tuh lihat. Kinclong bening lagi, guys. Tuh. Tadinya kan debu-debu semua di sini, debu-debu semua tuh lihat ya. Sekarang kinclong lagi tuh. Tadi di sini juga banyak noda-noda itu ya. Masih ada sih noda-noda apa minyak karena kita nggak berani semprot banget. Kita lap-lap pakai lap basah gini aja. Tuh. Ini kan kayak gini tuh. Kotor ya. Kita lap-lap gini aja, nggak berani kita semprot tuh, hilang kan. Kinclong. Nah gitu guys. Jadi begini tutorialnya teman-teman. Nih buat ngubung kebuka ya. Ngubung buka kap mesin tuh ya. Dia CCA nya pas 30 ampere 44 Ah. Kalau yang E5 itu dia 45 Ah teman-teman. 45 Ah, CCA nya itu pas 30. Sebenarnya CCA sih nggak penting ya kalau mobil listrik. Sebenarnya CCA cold cranking ampere itu nggak penting. Jadi yang penting itu yang apa, tegangannya aja sih gitu ya. Kalau ini 44, ini 45 tadi ya. Ini 40 ya 45 Ah. Lebih gede ini walaupun bentuknya lebih kecil ya. Bentuknya lebih kecil tapi gede, lebih gede ampernya. Oke guys, mungkin gitu aja. Bentar. Jadi gitu ya. Ini tutorial singkat, iseng aja. Karena gabut, nggak ada kerjaan. Ya kebenaran ada yang komen kemarin minta tolong tutorialnya. Ya udah bener juga sih. Saya belum pernah bikin kontennya. Siapa tahu ini bermanfaat buat teman-teman. Ingat mobil kita mobil listrik, jangan di steam seperti kayak mobil ice engine. Jadi ke bengkel ke tempat cuci steam terus disemprot begitu, hati-hati karena banyak tegangan-tegangan high voltage, banyak soket-soket karena memang listrik ya. Jadi hati-hati. Mobil ice engine aja, yang bukan mobil listrik aja kalau soket-soketnya sampai masuk air juga bermasalah teman-teman. Apalagi yang ini gitu ya. Jadi dipastikan banget teman-teman hati-hati di soket-soketan. Jadi dikuas pelan-pelan aja sembari santai. Saat nyiram juga jangan pakai pressure yang tinggi. Paling itu teman-teman. Nah terutama kalau untuk yang BYD M6 itu terutama di lubang atas ini karena memang dia menampung air ya. Nah ini kelihatan nggak ya? Nah itu ya. Nah, itu ditutupin banget, dilap-lap aja tuh, buktinya dilap-lap aja kinclong kok ya. Jadi nggak perlu disiram. Kalau yang lainnya boleh disiram-siram sedikit boleh. Lihat ya, kinclong banget ya. Tuh, udah bersih lagi kayak mobil baru lagi guys. Oke, begitu aja. Terima kasih Om Dodi. Bantuannya tuh dibantu sama Om Dodi. Makasih banyak. Sampai ketemu lagi ya teman-teman ya di vlog kita berikutnya. Insya Allah kita bikin konten-konten yang menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.